Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini di bulan suci Ramadan, kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita mulai dari pagi, malam sampai kembali pagi lagi. Tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita merupakan anugerah yang wajib kita syukuri seraya kita wujudkan dalam perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat berangkai salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa YPS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang amat berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tentang sebuah materi. Menjadi seorang muslim yang betul-betul dan menjadi muslim yang hakikatnya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu mesti ada penyusunnya, atau yang disebut dengan unsur. Jamaknya adalah anasir-anasir. Seperti sebuah bangunan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja penyusun sehingga terbentuk suatu rumah yang kokoh? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fondasi. Kemudian ada tiangnya, ada dindingnya, dan seterusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah itu menjadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh serta tidak mudah roboh. Begitu juga kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim, yaitu orang yang meyakini melaksanakan ajaran agama Islam ini pun ada tuntutan-tuntutan yang wajib kita laksanakan. Apa itu jamaah rahimakumullah? Ada di dalamnya rukun Islam, ada rukun iman, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini, kita akan sedikit membicarakan tentang rukun Islam yang ketiga. Apa itu jamaah rahimakumullah? Yaitu zakat. Mengapa ini penting jamaah rahimakumullah? Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam tadi. Di mana rukun Islam ini satu di antaranya kalau tidak kita lakukan, maka seperti bangunan tadi akan mudah roboh, bahkan sama sekali tidak disebut sebagai bangunan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari sejenak untuk beberapa saat kita luangkan waktu kita, perkenankan sedikit saya untuk menjelaskan tentang apa hakikat atau esensi dari zakat itu sendiri, sebagaimana judul kita kali ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari segi bahasa, yaitu makna menurut bahasa, zakat itu berarti tumbuh subur. Makna yang pertama. Mengapa zakat dalam pengertian bahasa adalah tumbuh subur? Ini jamaah rahimakumullah berkaitan dengan filosofi dari hakikat zakat itu sendiri, bahwa siapa orang yang mengeluarkan zakat, maka berarti dia telah menanam rezeki yang dikeluarkannya tadi akan bertambah banyak, akan tumbuh subur. Maka jangan salah jamaah rahimakumullah, zakat itu
bukan mengurangi kadar harta kita. Jangan karena kita mengeluarkan zakat berarti kurang harta kita, tidak. Kenapa? Karena justru sebaliknya, dengan kita mengeluarkan zakat tadi, maka harta kita akan tumbuh subur semakin banyak. Nah, kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, zakat itu berarti suci. Suci yaitu membersihkan harta kita selama hidup yang kita kumpulkan. Dari pagi hari kita cari, siang hari kita kumpulkan, malam kita hitung. Mungkin banyak hal di antara hal-hal yang berkaitan dengan harta yang kita peroleh tadi. Maaf jamaah rahimakumullah, walaupun tanpa kita sadari, kemudian datang rezeki bercampur dengan sesuatu yang subhat atau istilahnya remang-remang. Maka inilah cara kita jamaah rahimakumullah, di mana Allah SWT memberikan kita solusi jalan keluar dalam syariat Islam. Maka keluarkanlah zakat untuk mensucikan harta kita. Sebagaimana Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah SWT memerintahkan kepada kita, khudh, ambillah. Kalimat yang dipergunakan dalam lafal ini adalah fi'il amar atau perintah, yaitu Allah SWT memerintahkan kepada kita, mungkin bagi amil, bagi panitia zakat, untuk mengambil sebagian dari harta kaum muslimin. Untuk apa jamaah rahimakumullah? Sedekatan, yaitu untuk mengeluarkan sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang dimaksudkan atau agar harta mereka menjadi suci dan harta mereka menjadi bersih dari segala kotoran-kotoran yang selama hidup, yang selama ini kita kumpulkan dari sejak kita mulai bekerja sampai pada saat bulan suci Ramadan pada tahun inilah. Inilah jamaah rahimakumullah esensi dari zakat. Maka pentingnya zakat ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagi kita jamaah rahimakumullah yang barangkali pada tahun ini belum mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah zakat. Apakah zakat fitrah atau zakat mal itu sendiri sebagai syariat dari ajaran agama Islam untuk kita laksanakan bersama-sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang amat berbahagia ini. Kalau ada yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita memohon ampun. Jalanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.